Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran etika bisnis di perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Yulianingsih, kelas ASI 22A dengan NIM 2210102010 dengan mata kuliah Etika Bisnis Islam. Nah, yang pertama, kasus pertama, Etika Bisnis dan Profesi Laporan Keuangan Ganda Bank Lipo tahun 2002. Di sini ada latar belakang, yaitu laporan keuangan merupakan hal yang penting dan esensial untuk pengambilan berbagai keputusan, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan disusun oleh akuntan dengan memperhatikan etika profesi akuntan bahwa akuntan harus memiliki tanggung jawab profesional, standar kepentingan umum, integritas, kerahasiaan, objektivitas, dan kompetensi. Dengan menerapkan etika ini, akuntan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan up-to-date. Nah, Bank Lipo adalah bank umum yang menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. Dana yang tersedia dari pinjaman yang diberikan akan digunakan untuk membiayai investasi di anak perusahaan. Afiliasi adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain karena memiliki kepemilikan saham atau pemegang saham yang sama. Di sini kasusnya, pada tahun 2002, Bank Lipo memalsukan laporan keuangan tertanggal 30 September 2002 dengan membuat laporan keuangan ganda yang berbeda dengan laporan keuangan yang dipublikasikan di publik dan di BEJ. Kasus PT Bank Lipo Tbk berawal dari laporan keuangan triwulan 3 tahun 2002 yang diterbitkan oleh PT pada tanggal 30 September 2002. Bank Lipo Tbk mengatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara informasi dalam laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat melalui iklan di Surat Kabar Nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang diajukan ke Bursa Efek Jakarta. Laporan tersebut berisi pernyataan dari manajemen PT Lipo Bank Tbk mengatakan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo Sarwoko Sanjaja, petanggung jawab DRS Rujat Kosasi, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, laporan disajikan dalam bentuk perbandingan antara 30 September 2002 yang telah diaudit dan 30 September 2001 unaudit. Nah, dicantumkan nilai agunan yang diambil alih AYDA per 30 September 2002 sebesar 2,393 triliun. Total aset per 30 September 2002 sebesar 24,185 triliun. Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar 98,77 miliar dan rasio kewajiban modal minimum yang tersedia di KAR sebesar 24,77%. Nah, pada laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002, tanggal yang sama disampaikan ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002, ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan yang dicantumkan pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audit yang tidak disertakan dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik. Nah, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik DRS Rujat Kosasih dari
KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sanjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002 kecuali untuk catatan 40C tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40C tertanggal 16 Desember 2002. Nah, pengajian dalam bentuk komporasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001, dan 31 Desember 2000, total aktiva per 30 September 2002 sebesar 22,8 triliun. Nilai agunan yang diambil alih bersih AYDA per 30 September 2002 sebesar 1,42 triliun. Nah, rugi bersih per 30 September 2002 sebesar 1,273 triliun. Rasio kecukupan modal sebesar 4,23%. Nah, dari kronologi kasus laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik per 28 November 2002, Bank Lipo telah melakukan pelanggaran pasal Undang-Undang 93 yaitu pasar modal, yang dimana dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa setiap pihak yang dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan. Yang pertama, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Yang kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan atau keterangan tersebut. Unsur-unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal tersebut adalah sebagai berikut. A. Tindakan tersebut mempengaruhi harga efek di bursa efek. B. Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan. C. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material pernyataan atau keterangan tersebut. Di dalam kasus PT Lipo, Bank Tbk tersebut mengandung 3 unsur dari pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Yang pertama, tindakan tersebut mempengaruhi harga efek di bursa efek. Dari fakta menunjukkan bahwa tindakan PT Bank Lipo Tbk dengan memberikan informasi yang menyesatkan pada laporan keuangan per 30 September 2002 telah menimbulkan ketidakpastian di masyarakat sehingga mempengaruhi harga efek di bursa. Saham PT Lipo Bank Tbk pun mengalami fluktuasi yang tajam disebabkan oleh misleading information tersebut. Yang kedua, setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan. Dalam kasus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut bahwa dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang diiklankan di media massa pada tanggal 28 November 2002, manajemen PT Bank Lipo Tbk mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sanjaja dengan opini wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi, hasil pemeriksaan Bappepan menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit meskipun angka-angkanya sama seperti yang dicantumkan
dalam laporan auditor independen. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk dalam laporan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Yang ketiga, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Pencantuman kata audit pada laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 membawa implikasi pada perhitungan akun-akun di dalamnya yang terlihat baik namun sesungguhnya bukan keadaan yang sebenarnya. Laporan keuangan disampaikan ke publik pada tanggal 28 November 2002 mencatat total aktiva per 30 September 2002 sebesar 24,185 triliun, laba tahun berjalan sebesar 98,77 miliar dan KAR sebesar 24,77%. Sekilas, dengan membaca laporan ini, investor melihat bahwa kinerja perusahaan berjalan dengan bagus. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil investor akan menguntungkan perusahaan. Misalnya, investor melakukan pembelian saham Lipo secara besar-besaran. Nah, hal ini tentunya merugikan investor sebab dengan dasar informasi yang salah, maka keputusan yang diambilnya juga tidak tepat. Keadaan yang sebenarnya adalah sebagaimana laporan keuangan per 30 September yang disampaikan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002 yang sudah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sanjaja, di mana total aktiva per 30 September 2002 sebesar 22,8 triliun, rugi bersih sebesar 1,273 triliun dan KAR sebesar 4,23%. Nah, dari fakta yang telah diuraikan tersebut, PT Bank Lipo Tbk telah 2 kali memberikan penjelasan dan pemaparan kepada publik terkait dengan adanya perbedaan dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan. Yang pertama, dalam pengumuman penjelasan di Harian Investor tanggal 17 Januari 2003, PT Bank Lipo Tbk menegaskan bahwa laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 adalah informasi yang akurat dan benar serta mencerminkan kinerja Bank Lipo yang sesungguhnya yakni KAR 24,77% dan NLP 9,03%. Kedua, dalam paparan publik di Hotel Arya Duta, Jakarta, tanggal 11 Februari 2003, manajemen PT Bank Lipo Tbk kembali menegaskan bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang telah dipublikasikan ke media pada masa 28 November 2002 dalam rangka memenuhi peraturan BI adalah angka-angka yang akurat dan benar, serta telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Nah, sementara di lain pihak, auditor dari laporan keuangan Bank Lipo per 30 September 2002 yakni RNST dan Young and Partner Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja dalam penjelasan tertulisnya kepada Bapepam mengatakan bahwa mengaudit satu laporan. Laporan keuangan itulah yang disampaikan kepada BEJ tanggal 27 Desember 2002. Dijelaskan bahwa dalam laporan keuangan hasil audit RNST dan Young and Partner berbeda dengan laporan konsolidasi yang dipublikasikan. Selanjutnya di sini ada sanksi. Sanksi BEJ atas Bank Lipo adalah berupa peringatan keras. Selain itu, BEJ mewajibkan Bank Lipo menyerahkan laporan kemajuan Progress Report setiap minggu sekali mulai 24 Februari sampai keluarnya laporan keuangan auditan tahun 2002. Nah, Badan Pengawas Pasar Modal pun memberikan sanksi. Dalam siaran persnya tanggal 17 Maret 2003 mengumumkan pemberian sanksi administratif kepada Direksi
PT Bank Lipo Tbk berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sejumlah 2,5 miliar, sedangkan terhadap PT Bank Lipo Tbk diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham perihal berkurangnya kehati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang diterima oleh PT Bank Lipo Tbk dalam rapat umum pemegang saham berikutnya. Nah, pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran ini adalah akuntan publik DRS Rujat Kosasih dari KAP Prasetya Sarwoko dan Sanjaja sebagai penanggung jawab pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002. Atas kelalaian yang dilakukannya, Bapepam menjatuhkan sanksi administrasi berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sebesar 3,5 juta. Nah, kesimpulan, berdasar kasus di atas, perbuatan yang dilakukan Bank Lipo ini berupa pemalsuan laporan keuangan yang berbeda dengan yang dilaporkan ke publik dan BEJ. Kelembekan sikap otoritas bursa dalam menyelesaikan masalah Bank Lipo ini diduga karena adanya orang kuat yang menjadi Dewan Komisaris di Bank Lipo. Dari kasus ini, terlihat ketidakprofesionalan BEJ, BPPN, dan manajemen Bank Lipo itu sendiri. Mereka pun terbukti melakukan pelanggaran hukum atas pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Pelanggaran hukum ini terjadi karena sistem yang ada di laporan keuangan yang cukup rumit dan rentan menghadirkan kelalaian dari pihak pelaku pasar modal. Nah, kasus kedua yaitu pelanggaran etika bisnis pada kasus rekayasa laporan keuangan PT Sumprima Nusantara Pembiayaan NSP Finance. Latar belakang, rekayasa laporan keuangan adalah perbuatan tindakan pidana korupsi secara terselubung. Perbuatan merekayasa laporan keuangan adalah perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh para orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi, dengan tujuan untuk menutupi kebocoran yang terjadi atau indikasi kejahatan sehingga angka pada neraca antara aktiva dan pasiva menjadi balance. Dari kasus NSP Finance terbukti auditor yang mengaudit PT NSP salah dalam menentukan judgement atas proses audit yang dilakukan hingga memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada PT NSP. Auditor tidak menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan serta respons atau risiko. Salah satu contoh kasus kecurangan dalam pengajian laporan keuangan oleh PT Sumprima Nusantara Pembiayaan NSP Finance yang melibatkan 3 akuntan publik diantaranya adalah akuntan publik Marlina, akuntan publik Marliana Samsul, dan kantor akuntan publik Satrio Bing Eni dan rekan. Nah, KAP Satrio Bing Eni atau KAP SBE merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia. NSP Finance telah melakukan pemalsuan dokumen dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang fiktif untuk mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank untuk memodali kegiatan usahanya. NSP Finance menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan oleh NSP Finance untuk mengatasi kredit macetnya adalah menerbitkan surat utang terbentuk medium terms notes yang diperingkat oleh Pevindo, lembaga pemeringkat, berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Deloitte. Nah, OJK mengeluarkan sanksi pembekuan kegiatan usaha PKU terhadap NSP Finance melalui surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB
2 nomor S strip 247 garis miring NB2 garis miring 2008 dengan diberlakukannya PKU, maka SNP Finance dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan. Dalam kasus SNP Finance, ketiga akuntan publik ini diberi sanksi karena tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam laporan keuangan audit selama tahun buku 2012 sampai 2016. Nah, milik SNP Finance. Hal ini melanggar POJK nomor 13 garis miring POJK 03 garis miring 2017 tentang penggunaan jasa AP dan KAP. Pelanggaran yang dilakukan auditor adalah telah membantu manipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Auditor juga memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Kasus ini juga terjadi kurangnya sikap skeptis yang dimiliki auditor, pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan pengujian yang dilakukan akuntan publik tidak sampai pada dokumen dasar, dan pelaksanaan prosedur yang belum memadai terkait dengan proses deteksi resiko kecurangan, serta respons atau resiko kecurangan. Nah, di sini analisis kasus kaitannya dengan yang pertama, utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah teori etis yang menilai suatu tindakan etis jika bermanfaat bagi banyak orang. Nah, namun mengabaikan motivasi dan integritas semua pemangku kepentingan pada saat pengambilan keputusan. Prinsip utilitarianisme mengatakan bahwa pembuat keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kolektif atau seluruh pihak yang ada di perusahaan, bukan kepentingan individu. Nah, pada kasus SNP ini terlihat bahwa cara yang digunakan oleh pihak manajemen untuk mendapatkan kucuran dana dari pihak bank yaitu salah satu dengan melakukan manipulasi data kreditur. Hal ini tentu memberikan dampak negatif bagi kelangsungan perusahaan. Perusahaan tidak mempertimbangkan dampak untuk membayar kewajibannya di luar batas kemampuan perusahaan itu sendiri. Sebenarnya hal ini tentu melanggar etika. Nah, banyak orang yang salah mengartikan teori ini dengan mengatakan tujuan menghalalkan cara. Namun ini adalah sebuah aplikasi yang tidak tepat dari teori etika. Bagi para utilitarian, tujuan akhir tidak pernah membenarkan sarana. Yang kedua, deontologi. Nah, menurut prinsip deontologi, tindakan dapat dibenarkan secara etika meskipun tidak menghasilkan keuntungan bersih atas kebaikan terhadap kejahatan bagi para pengambil keputusan atau bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang diutamakan atau poin dari teori ini yaitu niat dan motivasi pelaku. Nah, berbeda dengan teori utilitarianisme yang mengutamakan konsekuensi dari sebuah keputusan, di dalam teori deontologi terdapat dua hukum, salah satunya imperatif kategoris yang memiliki dua aspek. Yang pertama, hukum memerlukan suatu kewajiban dan suatu tindakan benar secara etika jika hanya pepatah tersebut dapat diuniversalkan secara konsisten. Contoh dalam kasus ini, SNP tidak dapat mengatakan bahwa ia diperolehkan melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan atau data kreditur dengan alasan kondisi perusahaan yang tidak baik, sementara
Pada saat itu yang sama, SNP mengatakan bahwa nasabah tidak boleh melakukan pelanggaran kewajiban dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak baik. Sehingga kesimpulannya, kita harus memenuhi kewajiban kita terhadap orang lain, sama halnya kita mengharapkan orang lain memenuhi kewajibannya terhadap kita. Selanjutnya, yang ketiga, keadilan dan kewajaran. Nah, dalam Theory of Justice menyajikan sebuah argumen didasarkan pada posisi individu memiliki kepentingannya masing-masing dan kemandirian. Nah, namun PT SNP mengabaikan prinsip keadilan. Di sini kaitannya dengan kerjasama yang terjalin dengan pihak bank sebagai kreditur. Kerjasama yang diharapkan kedua belah pihak yaitu untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Bank memberikan dana dalam bentuk piutang kepada SNP dan SNP mengakui sebagai hutang kepada bank yang harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Nah, akan tetapi, kenyataan PT SNP malah melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi data nasabah agar mendapatkan kucuran kucuran dana yang lebih besar. Nah, namun pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini tentu merugikan pihak bank. Untuk menuntut keadilan, bank dapat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang dan diharapkan mendapatkan ganti rugi dari pihak SNP atas kerugian yang dialami bank. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keadilan prosedural, prosedural di mana kita dapat menuntut hak kita dengan membawanya ke jalur hukum. Terus yang keempat, etika kebajikan. Nah, kebajikan adalah karakter yang membuat orang bertindak etis dan membuat orang tersebut menjadi manusia yang bermoral. Watak lain yang sering disebut sebagai kebajikan meliputi kejujuran, integritas, kepentingan pribadi, kesetaraan, rendah hati, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu watak kebajikan yang telah diabaikan oleh SNP yaitu kejujuran. Tindakan manipulasi yaitu salah satu bentuk membohongi atau menipu pihak lain. Nah, sehingga kasus SNP ini telah melanggar etika kebajikan. Tidak ada perbuatan kecurangan yang telah merugikan banyak pihak yang dapat ditolerir. Nah, yang kelima, imajinasi moral. Imajinasi moral berarti datang dari sebuah solusi konservatif konservatif, dan inovatif untuk suatu dilema etika. Seperti yang telah dijelaskan pada teori utilitarianisme, terdapat beberapa alternatif yang dapat diambil oleh SNP untuk menangani masalah keuangannya. Nah, bisa menggunakan cara yang baik atau beretika dengan cara yang tidak baik namun memiliki hasil yang sama. Hal ini tergantung dari imajinasi seorang manajer untuk mengambil keputusan yang seperti apa. Nah, pada kasus ini, manajer SNP menggunakan imajinasinya yang salah. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan penipuan dengan kreditur fiktif akan menghasilkan keuntungan yang besar, namun mereka mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi. Nah, pada akhirnya PT SNP harus menerima kenyataan pahit yaitu ketika usahanya terbongkar karena banyaknya korban yang melaporkan dengan jumlah kerugian yang fantastis. Nah, kesimpulannya, kasus NSP Finance dan Deloitte ini hendaknya menjadi pelajaran bagi para pelaku bisnis dan auditor. Nah, pelaku bisnis yang ingin melakukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan juga berpikir dua kali karena saat ini OJK telah bersikap kritis untuk menyelidiki kasus kecurangan manajemen white collar crime. Collar crime. Auditor dan kantor akuntan publik juga harus berhati-hati dalam memberikan opini audit. Jangan sampai opini yang diberikan menjadi menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, sehingga dampaknya dapat mengakibatkan kerugian material dalam jumlah yang besar. Sedangkan pihak perbankan juga harus menerapkan objektivitas dengan menganalisasi
atas laporan keuangan dan informasi lain secara tersendiri dan tidak langsung mempercayai suatu perusahaan dalam memberikan kreditnya yang hanya karena reputasinya baik dan telah beroperasi dalam periode yang cukup lama. Nah, berdasarkan etika bisnis Islam, yang pertama, prinsip kejujuran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu jujur dalam segala hal, termasuk dalam berbisnis. Nah, jujur dalam berbisnis berarti menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, prinsip keadilan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap adil dalam segala hal, termasuk dalam berbisnis. Adil dalam berbisnis berarti memperlakukan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan secara adil tanpa memandang status atau kedudukannya. Yang kedua, yang terakhir, prinsip amanah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Amanah dalam berbisnis berarti mengelola perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan telah diberikan oleh para stakeholder. Nah, yang ketiga, studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Latar belakang, perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk sekelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya keluar Indonesia. Nah, obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif proposur dan diklofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Nah, Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Nah, HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan proposur tetapi juga diklofos, zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Nah, obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A jenis semprot dan HIT 70L cair isi ulang. Nah, selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan oleh obat anti nyamuk HIT. Nah, di sini analisis permasalahan dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Nah, jadi siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu? Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlakukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab. Nah, kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral bagaimana diterapkan dan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Nah, etika bisnis merupakan
studi standar formal, dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, dalam kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan, besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Nah, mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Menyamping, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT, sengaja menambah zat diklofos untuk membunuh serangga padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga menggantikan barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen, memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen, selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Nah, di sini penyelesaian masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Nomor RI 2543-9 2006-S. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Nah, didasari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur, produk HIT, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan dua zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan meminta maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klasik dan menarik produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.